Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JJ Channel. Nah, di sini ada sedikit pembahasan tentang dari hal yang kemarin. Ini ada yang ditanyakan dari sebuah diskusi dari Bit, bahwasanya untuk generasi spool Bit yang sudah ISP ini ada sebuah spool yang dinamakan 3 pasa. Nah, kalau untuk bit yang pertama ini masih kategorinya 1 pasa ataupun pengisiannya kalau dilepas tanpa aki ini di kisaran 5 sampai 6 volt ataupun maksimal di 7 volt ataupun di 4 volt. Ini masih dikategorikan normal. Nah, untuk generasi motor bit ISP yang menganut spoolnya 3 pasa, 3 outputan, ini di sini kalau dilepas akinya ini standby-nya di kisaran 13 sampai 14 volt. Nah, ini kebetulan motor kepunyaan saudara. Nah, ini kebetulan depannya ini rumah saya dan ini adalah rumah saudara yang kebetulan mempunyai motor bit ISP yang sama. Nah, ini coba kita lepas akinya, nanti pengisiannya ketemu berapa. Soalnya kemarin ada sempat dibahas di diskusi dan kita belajar bareng-bareng, dan tentunya ini sebagai acuan apabila teman-teman mengalami masalah, jadi enak tinggal ketemu nanti titik permasalahannya di mana. Jadi kalau tahu intinya pengisiannya berapa, inputannya berapa, ini outputnya berapa, ini kita buat acuan. Nah, acuannya bagaimana, nanti kita mengetahui yang rusak itu bagaimana, entah dari kiproknya ataukah dari jalurnya, entah juga dari relaynya. Oke, di sini coba tadi obengnya mana itu diambil, Mas. Diambil. Oke, ini kita langsung saja ini dibuka, Mas. Oke, ini tak buka dulu. Sebelah sini, Mas. Ini pakai T10. Ini pakai itu. Nah, ayo. Nah, kalau ngukurnya nanti ini diubah ke skala 20 volt DC. Oke, ini sudah di 20 volt DC. Ini lagi bantuin semua ini. Ntar adek nggak bisa. Ntar. Sudah, Mas. Ini satu lagi. Ini adek yang sana, adek yang sana. Adek yang sebelah sini aja, wis. Adek yang sebelah sana. Oke, coba dibuka dulu. Diambil bautnya. Bentar, ada motor mau keluar. Nah, ini kebetulan bitnya kemarin warnanya hitam kalau kasusnya di bengkel. Ini satu angkatan, sama-sama bit keluaran pertama generasi ISP. Oke, bentar ditaruh di bawah. Nah, oke, di sini coba saya lepas pada bagian positif akinya. Ingat, pada motor bit ISP ini menganut antara menganut spool 3 pas. Coba tak nyalakan dulu. Ntar nggak bisa, Mas. Dikejeleng pakai kaki. Oke, ini kita bentar, nggak usah dibayar, Mas Hafiz. Ini diperhatikan. Ini positif akinya saya lepas. Ini kelihatan nggak dari sini?
ini dari sini kelihatan. Ini positif akinya saya lepas gini. Oke, ini saya sambung ke negatif aki. Nah, ini bisa dilihat pengisiannya ini berapa. Nah, ini kan normalnya di 14 volt. Nah, kalau enggak ya di 13 voltan. Nah, ini coba saya biar enggak jadi problema di sini, ini coba saya lepas negatif akinya juga. Biar sama-sama enak. Dan juga biar sama-sama belajar juga. Ini negatif aki dan ini positif aki. Ini bisa dibaca, dilihat di sini skalanya yaitu di 14 volt. Itu berbeda dengan bit cekrek, Scoopy cekrek starter kasar. Ini kalau dilepas akinya, ini voltasenya di kisaran jagrak sampingnya jangan diturunin. Di kisaran 7 volt sampai 6 voltan, 5 volt ini masih dalam kategori normal. Oke. Ini sama Mas habis jagraknya diturunin. Oke, tak ukur lagi di sini. Ini Mas, pegang Mas. Ini dipegang, kita lihat, tak ukur dulu. Ntar kurang. Nah, ini pengisiannya di 14 volt. Oke, gitu aja. Kita pasang lagi. Nah, mengapa di sini kalau pada istilahnya sistem pengisiannya dia tidak di 12 volt? Karena untuk sistem injektor kalau dia kurang dari 12 volt inputannya yang masuk ke dalam injektor, maka di sini juga semua sistem injeksi dia mengalami problema. Ataupun istilahnya kalau orang makan ini makannya kurang, sehari makannya 3 kali, dia dikasih makan 1 kali, motornya tetap hidup cuma berbet. Nah, kalau gampang-gampangannya kesimpulannya dia gitu. Kita pasang lagi di sini. Adik pinjam, adik pinjam, adik. Oke, baut satunya mana adik? Mas, ini Mas, diopeng Mas. Ayo. Dipegang gini loh. Oke, tak kencengin ambil aja sih. Oke, tak ukur lagi di sini. Ini kan doublenya sudah nyala, hasilnya sudah normal. Tak start. Oke, tak ukur ulang di sini. Oke, di sini pengisiannya juga masih tetap sama, yaitu di 14 volt. Nah, kalau di sini ada timbul pertanyaan semisal seperti ini. Kalau misal bit cekrek, Scoopy cekrek, nah ini kan pengisiannya di 7 voltan. Nah, tapi di sini di dalam kiproknya bit kalau memang sehat, nah di sini ada kabel dari inputannya yaitu kabel warna hitam dari kiprok. Nah, ini keluarannya kalau diukur ke masuknya ke in kontak ini 12 volt. Jadi ketika meskipun tanpa pasang aki pun yang masuk ke dalam injektor ini tetap 12 volt. Makanya motor meskipun hidup tanpa aki, mengapa kok tetap enak? Nah, berbeda dengan bit ESP di sini yang ecunya ataupun kiproknya istilahnya sudah rusak kayak kemarin, dia nggak bakalan ngisi. Nah, nggak bakalan ngisi karena dia menjagakan kerja dari sistem FI, full pump, injektor dan lain-lain ini berdasarkan dari catu dayanya aki. Nah, kalau akinya sudah ngedrop, sudah menurun di 9 volt, sedangkan pengisiannya gini, akinya tetap ngisi tapi diisi dengan tegangan 9 volt. Artinya yaitu kan orang makan ibaratnya 3 kali, ini dikasih 1 kali, motor tetap bisa jalan cuma berbet. Nah, kalau akinya di sini habis sama sekali, nah ini pasti motornya juga nggak akan bisa dipakai sama sekali. Nah, untuk jalan yang apakah bisa diakali tentang ecu di sini jebol.
dari generasi Beat ini apabila mengalami jebol pada bagian ECU ataupun ECM. Nah, ini bisa dicangkok di luar untuk bagian kiproknya menggunakan kiproknya Vixen. Nah, sedangkan untuk kiproknya Vixen ini menganut spool 3 pas, sama-sama 3 pas. Ntar gini jadi enak. Nah, kalau mengalami spoolnya spool ECU-nya ini dia error, ini bisa dicangkok pada bagian kiproknya, maksudnya ini bisa dicangkok kiprok di luar ECU. Jadi bisa menggunakan kiproknya Vixen lama, ini kan 3 pas, juga bisa menggunakan kiproknya CB150R. Nah, tapi untuk sistem pengisiannya saja, ini untuk mengembalikan sistem pengisian menjadi 14 volt. Nah, untuk starter tangannya ini kemungkinan ini tidak bisa, karena pada sistem pengisian dan sistem starter ini juga ada pada bagian ECU di kiproknya. Jadi kemungkinan motor bisa tetap dipakai, tapi starter tangannya tidak bisa kalau ingin cangkok kiprok dari luar. Jadi ada dua pertimbangan, ganti ECU yang harganya sekitaran 1 juta, pakai kiprok Vixen. Estimasinya kemungkinan biayanya kalau kiproknya kan 270, sama soketnya diibaratkan 300, sama komisi tukangnya ini sekitaran 100, mungkin 400 ribuan. Dengan 1 juta ini perbandingannya sekitaran 600 ribu, tapi motornya normal, cuma hanya bisa di kickstarter ataupun dipancal kaki saja. Itu saja informasi sederhana tentang Beat ESP kiprok dari ECU-nya error. Kebetulan memang kiproknya rusak, ini harus satu paket dengan ECU karena kiprok gandeng sama ECU-nya. Jadi untuk teman-teman kemarin yang berdiskusi mungkin tentang berkhayal bagaimana ini kok motor ini dicekrek kok kok normal-normal saja selama 1 tahun, karena dia menganut masih spool 1 pasang. Oke, hanya video sederhana saja. Semoga ini kita belajar bareng-bareng dan gak ada yang sok pinter dan gak ada yang menyalahkan satu sama lain. Tetap semangat dan belajar bareng-bareng bersama JJ Channel. Mantap ya, Pak. JJ Channel mantap. JJ Channel mantap. JJ Channel mantap. JJ Channel mantap.